Halo cuy, selamat datang video gue kali ini. Gue Ki Adam. Jadi di video kali ini gue bakalan show up ke kalian atau kasih tahu kalian gimana sih kalau Chopper udah umur 3 tahun dan apa aja yang udah gue ganti dan gue pertahanin di motor ini. Jadi ikutin terus videonya, kita langsung ke videonya cuy. Let's go. Nah cuy, di video kali ini gue mau share kalian 3 tahun umur motor gue sejak 2020, 2021, 2022, dan 2023. Dan pas banget pada saat itu gue bikin di buat acara Custom Fest di 2020. Dan yang pertama yang masih sampai sekarang bertahan adalah yang pasti seatnya. Nyaman banget di gue cuy. Jadi sampai 3 tahun ini bikinan relax seat modification. Gak rembes sama sekali walaupun udah kena hujanan, kepanasan, dan macem-macem. Jahitannya juga masih rapi banget. Gue suka banget shape-nya. Dan yang kemarin gue sedikit adjust adalah bagian beds and pillion seat-nya. Itu sebutan dari joknya. Tapi bagian belakang gue majuin kurang lebih 3 jari lah cuy ke depan. Jadi ini gue lebih suka banget. Overall gak ada masalah. Terus pernya juga empuk. Kemarin gua chrome ulang bagian pernya karena udah stain atau karatan. Terus ke bagian belakang ini juga nggak ada kendala. Bagian sisi bar bikinan dari AFR. Thank you. Fasda, ganteng deh pokoknya lu. Ini kuat banget. Sampai sekarang chrome-nya juga nggak gua rubah. Memang ada stain beberapa di titik-titik karena ini wajar banget umur ya. Ini masih berfungsi dengan baik cuy. Di bagian mounting-mountingnya pun nggak ada keretakan sama sekali. Jadi ini gua apresiasi banget, kokoh banget bagian sisi bar. Spakbor aman. Nah, bagian kaki-kaki kita agak ke bawah dikit. Bagian kaki-kaki jari-jarinya gue ganti cuy. Karena pada saat gue dapet motor ini pertama, itu warnanya silver bukan chrome. Dari awal gue pengen banget ngerubah tapi nanggung. Ya akhirnya tetap gue pertahanin. Sampai kemarin Custom Fest 2023 kemarin gue ganti jari-jarinya depan belakang. Ukurannya sama tapi lebih tebal sedikit. Jadi tromolnya juga gua chrome, tromol belakang. Jari-jarinya gua ganti. Pengennya sih memang kemarin bagian velgnya juga gua ganti, agak gua lebarin sedikit, tapi akhirnya nggak jadi cuy. Karena waktunya mepet, jadi gua tetap pertahanin dengan yang seperti ini. Nah serunya lagi adalah bagian disk belakang. Disk belakangnya awalnya pakai Scorpio original. Karena udah kemakan umur, warnanya juga udah pudar. Mau gua cat lagi karena itu panas, jadi akan gak tahan lama. Akhirnya gue pikirin lagi untuk membuat atau mengcustom. Gue bikin pakai aluminium lebih tebel, ukurannya sama kayak Scorpio. Lubang-lubang untuk airflow-nya itu gue, sebutannya airflow atau bukan ya, itu gue desain sendiri cuy. Jadi bulat-bulat di disknya itu gue buat sendiri semuanya. Otomatis juga kanvasnya gue ganti yang baru. Wajar lah karena 3 tahun. Ini baru pertama kali gue ganti kampas rem belakang. Kampas rem depan sampai sekarang belum pernah diganti. Belakang udah. Bagian pengereman karena udah 3 tahun, master remnya yang bagian belakang gua ganti. Ini dibantu juga sama Mas Riyad dari MWM. Thank you Mas Riyad, thank you Mas Wahab udah bantu gua untuk bagian pengereman. Ini disupport semuanya. Dan gua ganti juga beli selang yang transparan dan juga tabungnya transparan. Sehingga gua ngejar look clean-nya di motor ini dapat. Nah, semuanya udah di set rapi lagi, di chrome beberapa. Kayak tuasnya kayak gini cuy, ini di chrome ulang. Ini pakai punya master remnya sebelumnya pakai Satria FU diganti dengan Yamaha R25 kalau nggak salah. Diganti semuanya jadi looknya bagus dan pengeremannya lebih gigit lagi. Bagian knalpot juga nggak ada masalah sebagai desain dan hal lainnya. Cuman karena kemarin untuk dipajang di Custom Fest ikut exhibition, gua putusin untuk poles ulang. Bahannya stainless, poles ulang, kemas dui pakai batu hijau gitu cuy. Memang sih minusnya stainless adalah bagian depan apabila terkena panas itu akan menguning cuy. Jadi mau nggak mau pasti akan nguning terus. Tapi ya udahlah. Nanti kalau misal lu mau reverse lagi atau mau balikin lagi ke posisi kinclong semula ya tinggal di
poles lagi pakai batu hijau cuy, nggak ada masalah. Catnya juga nggak ada yang di-solve sampai sekarang. Memang ada beberapa scratch atau bahkan ada yang gompel karena kena di parkiran, kena stang motor lain. Ya udah nggak apa-apa karena emang motornya dipakai, nggak cuma dipajang aja. Overall catnya aman. Kemarin udah dipoles lagi, dibantu sama Rian untuk polesnya. Jadi keren banget, jadi mengkilap dan shiny lagi. Terus bagian stang itu kalau kalian ngikutin video gua itu udah ganti sekali. Karena stang yang pertama itu udah pernah buat crash, jadi udah nggak balance kanan kirinya. Ini gue disupport sama di sini ada stang Bandung. Mas Bobby thank you banget, sampai sekarang stangnya stabil, stylenya juga gue banget dapet lah pokoknya. Nah terus bagian gripnya gue pakai Vans Sculpt. Ini kalau kalian lihat sepatu Vans bawahnya wafelnya, ini motifnya sama kayak gini cuy, dan ini merekat banget di tangan gue, jadi kayak genggam gitu, kayak nyambut, tapi nggak lengket. Walaupun kena panas, kena hujan, ini masih ngegrip banget. Mas Augie thank you banget Vans gripnya, gokil. Move ke bagian perkabelan. Bagian kabel gas kemarin gue setting ulang karena panjangnya gue pengen sesuaiin atau pendekin lagi, jadi gue setting ulang dan gue cover pakai ini cover kabel cuy. Jadi kalau kalian mau coba DM aja di Instagram gue, nanti gue kasih share untuk linknya si cover kabel ini. Ini PR banget masangnya cuy, tapi gue appreciate ketika udah lihat. Kalian harus laten sih masangnya, harus satu persatu sampai sepanjang ini. Move lagi ke bagian shock depan sampai sekarang masih gue pertahanin, gak ada yang gue rubah, cuman olinya pasti udah gue ganti beberapa kali karena paling boros di motor chopper gue ini adalah seal oli shocknya. Karena dipanjangin bebannya semakin berat, derajatnya juga semakin tinggi, jadi bukan derajat keluarga ya, jadi derajatnya chopper semakin tinggi, jadi olinya tuh cepet banget hitam atau gua rasain cepet banget ngerasa keras, jadi gua rutin untuk ganti minyak oli. Lampu masih sama, gue suka banget masih yang bulat kayak gini, simple, clean. Sejak lama gue pakai LED, jadi kalau kalian lihat di Instagram gue di Reels biasanya tuh kedip-kedip karena sama kamera tuh nggak ketangkep. Jadi itu istilah kameranya gue nggak terlalu paham lah, tapi ada itu bisa dijelasin. Jadi kalau LED itu nggak bisa ngedim cuy, jadi dia langsung terang, jadi nggak bisa ngedim kayak bohlam gitu. Terus yang paling seru di bagian depan atau kaki depan, selain jari-jarinya gue ganti, tromolnya gue krum ulang karena udah ngelotok. Itu bagusnya dipoles cuy, supaya lebih shiny atau lebih keren. Tapi ini gue kemarin karena pengen ngejar cepet, gue krum ulang lagi aja deh. Gue udah tahu resikonya, krum di babet itu tidak terlalu rekat cuy. Krum paling bagus adalah di besi. Itu, gue kemarin dikasih tahu sama tukang krumnya. Body polish. Setelah itu gue berangkat ke ACS untuk bikin half wheel dop. Jadi gue gak mau wheel dopnya nutup semua, gue pengen tetap bisa mompa dengan gampang. Ketika ban gue kempes di jalan, ini dipompanya gampang banget dari atas karena masih ada celahnya. Dan ini ketebalannya itu kurang lebih pakai 4 mili atau 5 mili, gue gak terlalu paham. Nanti gue tanya Mas Unyil buat lebih pahamnya, atau kalian bisa tanya DM Mas Unyilnya, ACS Custom cuy, Instagramnya gue taruh sini. Ganteng banget, clean, gue suka, dan simple. Tapi ya mungkin ada beberapa teman-teman yang, wah bang bagusan gak pakai wheel dop, bagusan pakai wheel dop. Ya namanya karya pasti akan memunculkan suatu perdebatan. It's okay, gak ada masalah. Terus apa lagi? Standar gue juga bikin ke Mas Unyil. Standarnya gue tinggiin karena shocknya udah tinggi dari awal. Baru kemarin sempat gue tinggiin, dan ini gue paling suka cuy. Part yang paling asoy dan paling gue suka adalah standarnya. Karena standarnya simple, clean, dan juga fungsionalnya berfungsi dengan baik. Nyangga motor gue dengan sempurna, gak miring, terus juga gak ada goyang-goyang. Ini stabil banget sih standarnya. Memang agak sedikit panjang dan di-adjust ke depan. Kerennya lagi gak ngerubah frame, jadi gak ada ngelas-ngelasan PNP di motor gue. Jadi kalau kalian mau bikin bisa langsung ke Mas Unyil sekali lagi. Dan yang terakhir adalah tutup rantai. Tutup rantai gue bikin ulang. Karena yang sebelumnya cuma depan doang, ini gue panjangin ke belakang dengan mengadjust yang depan didalemin lagi cuy, supaya garisnya atau nutnya tuh ketemu ke belakang. Dan serunya lagi kalau ganti gigi karena chopper, rantainya dipanjangin, dia akan kena cuy rantainya ke bagian tutup rantai. Jadi ketika lu gigit dalam keadaan speed yang lumayan, dia bunyi centing, dan itu
satisfying banget. Gue suka banget suara-suara itu tuh. Di bagian kabel lampu depan dan belakang itu gue juga ganti pakai yang woven. Woven tuh apa ya? Woven atau apa ya sebutannya? Pokoknya anyaman cuy. Anyaman knit atau apa ya sebutannya. Jadi lebih kuat. Kalau kalian tahu kabel gosokan itu kan besar. Nah ini yang kecil tapi lebih endurance-nya lebih bagus dan pasti look-nya lebih keren sih cuy. Untuk mesin harusnya ada penyegaran di bagian klep. Karena untuk beberapa tahun harus ganti seal klep dan macam-macam. Nah itu yang gue belum sempat. Mungkin selanjutnya gue akan refresh bagian mesin supaya lebih segar. Dan pastinya oli rutin cuy, itu wajib banget. Oli harus rutin. Karena motor ini udah nggak standar, bebannya udah gede banget. Rantainya udah dipanjangin, wheelbase-nya udah dipanjangin. Jadi saran gue adalah kalian harus rutin ganti oli. Jangan pelit soal oli, oli murah kok. Itu aja sih dari gue. Sering dicuci kalau kalian udah dicat. Kalau kena hujan, cuci, yang penting keringinnya yang benar supaya dia nggak jamur coy. Jamur-jamur putih itu nyebelin banget sih. Stain karat muncul karena jamur itu nantinya. Jadi gue saranin kalau kalian udah dicat, udah di chrome, memang perawatannya lebih ekstra, yaitu ya sabunnya sedikit aja. Yang penting keringin yang bersih. Setelah dikeringin motornya dipanasin. Udah kering ya, maksudnya udah nggak ada air-air lagi. Jadi kering sempurna. Abis itu kalian bisa simpen motornya di tempat yang sebisa mungkin tertutup suhu ruangan aja gitu sih cuy. Jadi dari gue begitu aja videonya, simple, dan thank you udah support gue sampai selama ini. Suyatni juga masih sehat sampai sekarang ini. Dan kalian kalau ada pertanyaan atau ada masukan tentang motor gue, atau kalian ada pertanyaan tentang motor kalian, bisa komen di bawah, atau bisa komen di atau DM di Instagram gue, atau komen di postingan-postingan Instagram gue. Pasti nanti gue support atau gue respon. Sekian aja videonya, thank you udah support gue selama ini. Gue Ki Adam. Kalau mau beli workshop gue ada Instagramnya di Cycle Sculpture. Terus kalau kalian suka banget dengan video ini bisa like, subscribe. Kalau kalian gak suka bisa dislike aja. Share ke teman-teman kalian. Gue Ki Adam, see you next video. Peace out. Gue nyalain ya cuy. Starternya masih nyala. Seger banget. Starter udah. Gue coba selat. Lihat nih. Thank you udah nonton.